Ketika hidup memberi begitu banyak pilihan, saatnya buka mata dan pilih yang terbaik untuk kita. Pilihan yang terus menciptakan banyak manfaat dan dibangun dari kejujuran. Pilihan yang mengerti semua kebutuhan agar kita tak salah ambil langkah. Dimulai dari berbagi, menuai sejuta kebaikan. Saatnya memilih yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Scarf Lover semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Apalagi sebentar lagi kita udah mau deket-deket jamnya buka puasa nih. Mudah-mudahan masih tetap segar. Dan sekarang ini kita akan memasuki kajian yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Aisyah Dahlan, dan tentunya saya Vini Auliani senang sekali ya bisa kembali menemani Scarf Lover semuanya untuk menyimak nih bersama-sama kajian dari Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa informasi dulu nih, terutama untuk Scarf Lover yang ingin ikut berpartisipasi dengan berdonasi melalui acara ini caranya mudah banget. Scarf Lover bisa berdonasi melalui QR Code yang ada di layar di sisi sebelah kanan layar teman-teman semuanya. Jadi ayo nih, mumpung bulan Ramadan, ayo kita gunakan bulan Ramadan ini untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, juga kami mengucapkan terima kasih juga kepada CIMB Niaga sebagai official bank partner, juga kepada Dompet Duafa, kepada official donation partner, serta Note selaku official beauty partner. Nah, lanjut kita ke tema kajian kita kali ini ya, adalah mengenalkan tawakal kepada anak. Untuk itu langsung aja kita sapa ya, Ibu Ustazah Dr. Aisyah Dahlan. Assalamualaikum Dr. Aisyah, apa kabar? Waalaikumsalam, Mbak Vini. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, Bu Dokter, ini tema kita kan kali ini mengenalkan tawakal pada anak ya. Apalagi nih saat kondisi COVID-19 ini kan susah banget nih Bu buat kita jaga nggak stres gitu ya, apalagi buat ibu-ibu yang harus juga jaga kondisi anak ya, biar suasana rumah tuh tetap aman sama nyaman. Nah, tantangannya nih gimana kita biar bisa bikin apa ya, mengenalkan sama anak kondisi ini, terus dikaitkan dengan tauhid dan juga dengan tawakal itu tadi tuh Dokter. Untuk itu langsung aja saya serahkan ya kepada Bu Dokter untuk memberikan materi-materinya. Silakan Bu Dokter. Baik, terima kasih Mbak Vini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Scarf Lovers. Aduh, senangnya sore-sore kita bisa jumpa, ngabuburit ya, Masya Allah, ini luar biasa. Panitianya, IO-nya keren banget ini ya. Baik, jadi mengenalkan tawakal pada anak, boleh pakai gambar ya, sebab kan ini kita mau ya, kita sebentar ya. Boleh saya izin pakai screen ya, mungkin dari host diinikan dulu. Ya, karena saya mau bicara tentang otak ya. Bisakah? Nah, ini belum muncul ya. Ya baik, jadi gini, kan kondisi sekarang nih kita banyak shock culture ya, yang biasanya kerja di luar, aktivitas di luar, tapi ini betul-betul hampir 24 jam kita di rumah. Ya tentu
tentu kita harus jaga kesehatan kan, jaga kesehatan, jaga kebersihan, satu lagi jaga perasaan, ya. Kenapa? Karena perasaan ini menentukan, ya, emosi itu menentukan kondisi kita di rumah, terutama ibu, ya. Karena intinya energi di rumah itu ibu, ya. Jadi ada penelitian kalau ibunya tenang, anak-anak 3 kali tenang. Kalau ibunya risau, anak-anak 3 kali risau, ya. Jadinya ini benar-benar kita harus betul-betul ibu nih yang, ya, gimana caranya, makanya harus rajin ikut taklim, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga perasaan, ya. Nah, kalau tawakal itu artinya, ya, itu dari tawakul atau berarti mewakilkan atau menyerahkan, ya. Kalau dalam agama Islam, tawakal ini berarti berserah diri sepenuhnya pada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan, ya, atau menanti akibat dari suatu keadaan. Itu namanya tawakal, ya. Kan kita ceritanya mau masukkan di dalam otak anak, ya, di dalam otak manusia, ya. Di otak jenazah, Mbak Bini, yang dikeringkan pakai formalin, ya. Ini otak dilihat dari samping kanan, ya. Ini yang di depan, yang ini, ya, Mbak, ya. Ini otak besar, ini otak kecil. Ini otak lihat dari atas, ya. Nah, ini kira-kira begini otak di atas, ya. Saking pentingnya Allah letakkan di atas. Nanti terbagi 2, ada belahan kanan, belahan kiri, ya. Tadi kenapa kita harus jaga perasaan? Karena memang di otak itu Allah sudah lengkapi namanya hormon-hormon bahagia. Tepatnya di sini nih, pertemuan 2 alis, naik agak ke atas sedikit. Ini kalau dibor ke dalam, ada kelenjar yang namanya kelenjar pituitary, itu di situ tempat hormon bahagia. Nah, jadi kalau kita bisa jaga perasaan kita stimulasi hormon bahagia itu, ya. Artinya kalau kita mau ngajarkan tawakal pada anak, tentunya anak-anak harus lihat kita dulu dong. Ibunya tawakal nggak terhadap, ya, kondisi sekarang atau terhadap apapun yang kita lakukan, ya. Nah, ini kira-kira otak, ya. Ini depan, ini yang bagian dahi, ya. Di sini bagian telinga. Ya, ini otak kecil. Nah, ini dibelah, ya. Nah, di dalam otak itu nanti di sini nih ada otak emosi nih. Otak emosi sering disebutnya sistem limbik. Ini selain manusia yang punya, hewan golongan mamalia punya, ya. Nah, ilmu tuh sebetulnya nanti di sini, di depan sini, ditaruhnya di depan sini. Kan kita mau ajarkan anak tawakal, ya. Tentunya sebelum kita ajarkan anak tawakal, kita harus ajarkan tentang ketauhidan, ya, keimanan. Nanti bisa masuk ke sini, bisa masuk sini. Cuman jalan masuknya itu dia dari bawah ke sini. Jadi, ya, ditangkap oleh panca indera, saraf-sarafnya berkumpul di batang otak, jalan ke atas, baru ke sini. Artinya apa? Artinya, ya, sebelum ilmu itu masuk di otak bagian depan, dia harus lewati otak emosi. Artinya kalau kita mau, ya, ajarkan anak-anak apapun ajaran kita, harus jaga emosinya dia. Kalau dia lagi kesel, marah, dinasehatin nggak bisa masuk. Ya, siapapun, jangankan gitu, kita juga udah besar, istri apalagi, lagi kesel suaminya nasehatin, mental juga itu, dia nggak masuk, dia dari sini masuk sini, ya, ini nggak masuk sini, dia nggak masuk ini, apalagi ke sini. Ya, itulah makanya kita harus jaga perasaan anak-anak apabila ingin kita, ya, mengajarkan atau memberikan arahan, memberikan nasihat, ya. Gimana caranya bikin dia bahagia. Kalau anak laki gampang supaya bahagia, ya, harus dikasih makan anak laki itu. Kenapa? Karena ini ada namanya hipotalamus di tengah ini namanya hipotalamus. Laki-laki lebih lebar 2,5 kali dari perempuan, ya. Nah, salah satu fungsi hipotalamus adalah pusat lapar dan haus. Jadi kalau mau nasihatin anak laki itu harus, ya, sudah makan atau sambil makan gitu. Kalau lagi belajar puasa gini, kalau kita lihat anak laki-laki udah kelaparan banget, itu harus dimaklumi, jangan kasih nasihat, sudah kita paham aja, sabar ya Naya, sebentar lagi, insya Allah Allah Maha melihat. Paling kita kasih support yang kayak gitu, ya. Kenapa? Karena memang laki-laki menahan lapar dan haus lebih susah dibanding perempuan. Kenapa? Karena ini tadi ada namanya area yang segitiga ini, yang namanya hipotalamus. Nah, laki-laki lebih susah, ya. Makanya kalau mau nasehatin di bulan Ramadan itu, ya, habis buka puasa, ya, kita bisa habis terawih, kita cerita, Kak, kita
nasihat, kasih arahan, nah itu baru masuk kalau anak laki. Perempuan juga sebetulnya begitu, tapi lebih pada laki-laki. Kenapa? Karena pusat lapar dan hausnya laki-laki itu lebih lebar. Ya. Nah, kalau perempuan mau bikin perempuan itu gembira, ya. Kalau dia lagi ngomong, lihat wajahnya. Nah, itu perempuan bahagia tuh kalau gitu tuh. Termasuk juga anak kita, ya. Makanya pas dia lagi ngomong, kita lihat mukanya gitu. Kita lihat mukanya, ya. Jadi apa yang karena dia udah gembira, apa yang nanti kita arahkan itu bisa masuk di sini, ya. Inilah makanya kenapa sekarang banyak guru-guru ya yang sudah mengerti tentang kerja otak, sebelum anak-anak belajar dia bikin gembira dulu ya, pukul-pukul meja. Kan kalau dulu mana boleh kayak gitu. Iya. Guru yang anak-anak suruh bawa stick, jadi bilang apa, terus bawa kayu dari rumah. Jadi kalau mau belajar dia pukul-pukul, wah itu gembira banget itu. Ya sehingga otak emosi dan satu lagi nih, namanya otak reptil. Ya, otak reptil ini yang tadinya tegang dia rileks sehingga semua pesan bisa masuk ke sini. Ya. Nah, ini lebih detail lagi nih. Jadi nanti masuknya persis di paling depan ini, dekat-dekatnya di belakangnya jidat ini ya. Namanya prefrontal cortex. Di sinilah penyimpanan prinsip-prinsip kebajikan dan tuntunan kehidupan. Ya. Masuk itu tadi kita mau mengajarkan anak-anak tawakal, ya, pasrah pada Allah. Ini nanti masuknya di sini, ya. Nah, kalau nanti sudah masuk, wah itu nanti anak itu betul-betul tawakal kalau sudah masuk pelajarannya. Dan untuk supaya ya makin memorinya makin kuat, maka diulang ya, dalam berbagai bentuk pengulangan. Tapi ingat, emosi harus ditaklukkan dulu ini, harus dibikin emosi gembira dulu atau semangat dulu, ya. Nah kalau sudah masuk ke sini, itu nanti jalan di badan. Ini ada namanya sistem saraf. Sistem saraf pusat, ini ada sistem saraf di badan, yang saraf tepi namanya ya. Ini kayak kabel listrik, kabel telepon. Apa yang ada di pikiran itu jalan pesannya. Ya. Misalnya ya anak-anak sudah diajarkan ya bahwa pada saat kita saum Ramadan, kita tidak tidak makan minum ya sejak fajar sampai maghrib. Itu ilmunya udah di sini. Makanya nanti dia ya ilmu itu akan ngomong sama badan ya puasa ya nggak makan minumnya dari fajar sampai maghrib ya, akhirnya ya anak ini akan melakukan seperti itu ya. Kemudian kita ajarkan tentang ketauhidan bahwa Allah itu satu ya. Kita berpasrah berpasrah sama Allah gitu, makanya nanti badan ini akan melakukan apa yang diperintah di otak ini. Nah tentunya awalnya waktu kita masih bayi ini masih kosong. Itulah yang tadinya dikatakan ya, ada hadis Rasulullah katakan bayi yang lahir bagaikan kertas putih, nanti orang tuanya yang mewarnai, apakah jadi Yahudi kah, Majusi kah, Nasoro kah, atau jadi Muslim. Makanya ini perlu kita masukkan di sini. Tapi sekali lagi ya tantangannya adalah itu tadi perasaan, ya. Nah, jadi menanamkan keimanan ya, ini ada Rasulullah ini menunjukkan betapa pentingnya menanamkan keimanan pada anak. Ya. Ada satu hadis ketika Rasulullah memberi nasihat pada Ibnu Abbas ya, ketika itu Ibnu Abbas ini masih kecil. Rasulullah bersabda, "Wahai anakku, sesungguhnya aku akan mengajarkanmu beberapa kata ini sebagai nasihat buatmu. Jagalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu." Itu jadi bisa juga kita nasihatkan yang sama karena kita harus mengikuti contoh Rasulullah. Jadi kita bilang sama anak-anak ya, nak jagalah hak-hak Allah ya nak, insyaallah Allah akan menjagamu ya. Apa sih? Jagalah dirimu dari berbuat dosa terhadap Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berada di hadapanmu ya. Apabila engkau menginginkan sesuatu, mintalah kepada Allah. Nah, ini dari kecil nih. Kasih tahu anak-anak apabila kamu ingin sesuatu minta pada Allah. Termasuk mau minum loh. Ya. Iya, itu harus dari kecil. Ya, caranya ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, aku mau minum kan gitu. Itu namanya minta sama Allah ya. Dan apabila engkau menginginkan pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah apabila seluruh umat manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam takdirmu. Ya. Hanya ini diajarkan supaya kita nggak terlalu takut ya. Juga sebaliknya apabila mereka berkumpul untuk mencelakai dirimu, niscaya mereka tidak akan mampu mencelakaimu sedikit pun kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala.
pena telah diangkat dan lembaran takdir telah kering. Nah, hadis riwayatnya At-Tirmidzi. Ini artinya ya kita memberikan dasar pada anak-anak keimanan bahwa tiada Tuhan selain Allah itu karena tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membalas kebaikan, tidak ada tempat meminta kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tempat bergantung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini inti keimanan. Jadi untuk supaya anak tawakal kita kasih ya pelajaran keimanan dulu. Ini masukkan dari kecil ya. Dia paham kok itu lama-lama ya. Jadi kalau anak kecil misalnya tiba-tiba mati lampu tuh bayi terus takut ya, kita langsung bilang ya enak, ini Allah yang akan nanti membantu kita, menolong kita, tidak ada penolong kecuali Allah. Yuk kita baca doa gitu. Itu cara-cara juga untuk memberi masukan keimanan pada anak-anak ya. Dan tentunya keteladanan. Sebaik-baiknya dakwah adalah dengan keteladanan ya. Jadi keteladanan adalah perkataan yang tercermin dalam tindakan atau sebaliknya, tindakan yang tercermin dalam perkataan. Ya. Dalam memberikan keteladanan, lakukan dengan konsisten, karena konsistensi akan membuat keteladanan melekat dalam diri anak. Jadi itu tadi, kalau ini ya, yang bisa direkam di otak itu, satu, bukan hanya yang didengar saja. Misalnya kita nasihati anak ya, nah, Allah itu satu, Allah tempat meminta, ini dia anak masuk nih dengar. Nanti ya pesan itu jalan di otak. Dan kemudian pesan itu juga jalan di sistem tubuh, jalan seluruh tubuh. Jadi anak yakin banget tuh kalau ulang-ulang ya, Allah tempat meminta ya. Nah itu tadi, Allahus Somad kan gitu. Tetapi perlu juga dia melihat, karena lewat mata juga pesan itu ditangkap dan nanti juga terekam di otak. Ya, dan lewat mata juga itu ya akan jalan di badan. Ya. Makanya kalau misalnya ya seorang ibu atau ayah meminta anaknya untuk segera menunaikan ibadah sholat, ayo sholat nak, sholat yuk gitu ya. Kita udah ngajak nih, satu kali jalan nih lewat telinga, dia badannya ya sholat yuk, makanya badan akan ikut sholat. Ya, dan akan lebih power lagi kalau mata anak lihat keteladanan, lihat ibunya sudah siap untuk sholat, atau lihat ayahnya juga sudah siap-siap untuk sholat. Jadi dua pesannya, satu dari telinga dan satu lagi dari mata. Jadi dua kali pesannya jalan di badan ini. Maka badan ini akan ya mengerjakan apa yang diperintah oleh orang tua itu ya lebih cepat lagi. Ya, nah ini harus dimengerti nih. Jadi itulah makanya tadi keteladanan itu penting. Dia harus, anak-anak harus lihat bahwa orang tuanya juga ya menegakkan sholat, ya, kemudian juga orang tuanya baca Quran, orang tuanya berkata yang baik, itu tadi dia dengar dan dilihat. Kemudian ajarkan anak juga melakukan ya self affirmation atau meluruskan niat. Caranya itu tadi diucapkan, ya. Ayo nak kita baca basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nak nafaskan. Dia juga belajar Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada saat anak melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim atau kita juga ya sampai kapan pun kita bicara itu kalimat akan jalan di badan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu basmalah itu jalan di badan saya lewat sistem saraf ini. Dan badan kita ini senang sekali kalimat-kalimat yang ada kata Allahnya. Ya, Alhamdulillah, ada kata Allahnya kan? Astagfirullah, Subhanallah, ya. La ilaha illallah. Itu senang banget. Badan ini kayaknya, isi badan ini kan isi sel-sel tubuh. Itu jumlahnya triliunan. Ya, itu kalau sel-sel tubuh dihitung jumlahnya triliunan, itu kalah penduduk bumi, itu kalah itu ya. Nah setiap sel ini berbicara, dia berkomunikasi, makanya saraf ini kan memberi pesan. Makanya kalau kita bilang ya Bismillahirrahmanirrahim, mereka saling ngomong ya dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, dia pada cerita kayak gitu dia ya. Nah, itulah juga makanya anak-anak ajarkan untuk selalu bicara yang baik-baik. Kenapa? Karena apa yang dibicarakan baik-baik itu pasti jalan. Nah, tapi sistem saraf ini juga membawa pesan kalau kita ngomong jelek-jelek juga. Kalau kita ngomongnya buruk atau negatif, ini juga jalan. Ya. Misalnya kan sekarang nih lagi pada bosen nih, terus ngeluh kan, ya bosen. Nah gitu ya, hati-hati. Ya keluhan bosan itu
Kalau diulang-ulang dia jalan di badan ini, jalan di badan ini. Apa yang terjadi? Badan nggak suka. Badan ini organ-organ tubuh kita nggak suka kalau kita mengeluh, ya. Mereka rasanya juga langsung ya mendengar keluhan itu. Ya, akhirnya apa, nanti paru-paru jadi sesek karena bosan. Sambil menunggu Ibu Ustazah Dr. Aisyah Dahlan bergabung, saya juga mau mengingatkan kembali untuk teman-teman Scarf Lover semuanya nih, untuk ayo kita bisa ikut berdonasi melalui QR code yang ada di sisi sebelah kanan layar. Nah, alhamdulillah. Bu Dokter, halo Bu Dokter. Iya, nggak apa-apa Bu Dokter. Sinyal hilang. Ya nggak apa-apa Bu Dokter, biar seru ya. Karena ini semuanya kan dari rumah aja, Ya, tapi tetap pengen kasih materi yang oke banget nih sore hari. Alhamdulillah, ini bersyukur banget masih ada teknologi yang bisa kita Iya, ya. iya Bu Dokter. Baik, Ya. silakan Dokter Aisyah ya untuk dilanjutkan kembali materinya. Tadi kita kan tahu ya bahwa dari otak akan ada sistem saraf itu yang akan membawa pesan apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, dan apa yang kita lihat, dan apa yang kita pikirkan. Ya. Makanya itu tadi, gimana caranya kita mumpung di rumah ya ada kesempatan untuk memberikan masukan pada anak-anak, ya apalagi masih kecil. Kalau masih kecil, Masya Allah itu kesempatan banget. Tetapi begitu banyak juga harus cara-cara untuk kita menaklukkan emosinya. Ya. Dan kalau sekarang kita lihat, kita juga harus tahu bahwa ini anaknya laki-laki atau perempuan ya. Oh kalau anak laki begini, oh anak perempuan begini. Masuk salah satu tadi, kalau perempuan itu ya yang bikin dia senang perasaannya kalau dia bicara, kita lihat wajahnya. Kalau anak laki itu tadi harus makan dulu atau sembari sambil makan, nasihatinnya gitu ya. Nah, tapi ada juga nih, ya, jadi ini otak kan ada kanan ada kiri ya. Nah ini otak perempuan nih, dia di dalamnya sistem sarafnya tersambung dengan seimbang. Kalau laki-laki, nah itu dominan yang kanan. Ya, laki-laki. Apa sih otak kanan? Otak kanan ini otak kreatif. Jadi laki-laki itu kreatif, anak laki-laki kreatif. Ya. Nah selain kreatif, ini otak warna. Kalau melihat warna itu pakai kanan. Ya. Otak apa lagi? Otak kanan ini otak imajinasi, ya. Otak intuisi, otak bermain kanan, ya. Otak teknologi itu juga kanan. Otak musiknya ya, iramanya bukan syairnya. Ya. Kalau syair di kiri, kalau kiri otak analisa, otak matematika, hitung-hitungan, otak bahasa, otak teratur. Ya, syair lagu di sini, melihat hal yang detail di sini. Kalau perempuan seimbang, makanya kalau anak perempuan ini sejak kecil nih dia sudah bisa menangkap apa yang dimaksud oleh orang tuanya. Ya. Kecil-kecil aja anak perempuan umur 3 tahun tuh udah bisa diskusi kan, paling nggak diskusi pakai baju warna apa gitu. Itu perempuan kan udah bisa karena otak kiri, otak analisanya ya dan kanannya seimbang. Laki-laki yang dominan kanan, sampai kapanpun kanan ini laki-laki. Artinya gini, kalau ayah bunda ya punya anak laki-laki dan dia seneng main, itu anak laki banget itu. Kenapa? Karena otak kanan. Buat anak laki-laki itu bermain itu adalah belajar. Jadi kita ibu harus ya mulai tahu nih. Kalau lihat anak laki main, kita harus bilang, oh dia lagi belajar. Nah gitu. Supaya ibunya tidak gusar, tidak berang gitu ya. Karena memang otak kanannya laki-laki lebih dominan ya. Ini otak, karena laki-laki diharapkan apa kalau dia bermain itu tadi dia belajar tentang strategi, belajar matematikanya dari bermain ya. Nanti dipakai ilmunya buat sewaktu dia dewasa, waktu dia bekerja. Karena orang bekerja itu harus kreatif ya. Perempuan juga kreatif, tetapi lebih kreatif laki-laki, terus terang ya. Perempuan juga bisa teknologi, tapi lebih jago lagi anak laki-laki. Ya. Terus apa lagi yang beda? Nah ini, ya ini ada namanya otak tengah ini di tengah ini kan otak kanan kiri, di tengah ini ada otaknya di dalam ini namanya corpus callosum ya. Perempuan corpus callosumnya itu lebih tebal dari laki-laki sehingga otak kiri kanannya tersambung lebih banyak, makanya kita lihat ini ya, karena tebal ya, kan dia tersambung jadinya. Karena perempuan otaknya kayak gini, makanya perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan berbeda dalam satu waktu.
Itu yang kita sering bilang multitasking. Kenapa? Karena otak tengahnya perempuan ini corpus callosumnya lebih tebal di dalam nih, di dalam. Sehingga otak kiri kanannya tersambung. Makanya ibu-ibu sekarang ya karena memang Allah sudah kasih otak corpus callosumnya lebih tebal, harusnya bisa mengerjakan semuanya. Ya, ibu-ibu kan gitu ya, sambil masak, suapin anaknya, balas HP, balas WA, kadang kakinya ngepel. Atau kita nih lagi nge-zoom gini ya, kita sambil ngomong, sambil kita nulis, kadang kaki itu ya dorong lemari di bawah di meja di bawah. Ya. Nah, laki-laki karena ini korpus kolosumnya di tengah ini lebih tipis, maka otak kanannya kerja sendiri nih, kanan dengan kanan, kiri dengan kiri. Ini yang membuat otak laki-laki cepat konsentrasi. Ya, kalau dia mengerjakan sesuatu di depannya. Anak laki udah pegang laptop nih, udah buka laptop atau pegang gadget ya. Setelah 10 menit otaknya tuh konsentrasi pada laptop yang di depannya. Pada saat konsentrasi pendengarannya menurun. Makanya kita sering susah manggil anak laki atau panggil para ayah yang sedang konsentrasi gitu. Jadi kadang para ayah atau anak laki-laki yang nonton TV kah, pegang gadget atau baca buku, itu panggilan pertama nggak dengar. Kenapa? Karena memang otaknya yang di tengah tipis dan dia membuat konsentrasi. Ini juga mudah-mudahan ibu-ibu kalau setelah tahu tidak marah karena ini. Karena kan di rumah nih udah keseringan sama-sama ya. Kalau kita nggak belajar tentang otak laki dan perempuan, kita menganggap laki-laki kayak perempuan. Makanya kita kepengen dia juga kayak kita. Ayo dong kerja juga dong. Bantuin ini dong, bantuin ini. Itu laki-laki susah. Laki-laki kalau udah mengerjakan misalnya sekarang ada tugas dari sekolah kan ujian online ya dia lagi belajar itu nggak bisa disambi. Beda perempuan. Makanya kadang-kadang ibu-ibu tuh juga sambil lihat Zoom, HP-nya dibawa ke dapur masih bisa dia sambil masak masih bisa begitu ibu-ibu. Laki-laki nggak bisa. Artinya apa? Artinya tolong buat para bunda apabila panggil suami atau anak laki-lakinya dia tidak jawab, itu bukan sengaja tidak jawab, itu memang dia sedang konsentrasi ya. Nah ini juga perlu diperhatikan karena bukan apa-apa berantemnya gara-gara itu ya. Nah kalau perempuan Masya Allah memang multitasking, tapi ada efek sampingnya juga. Otak kita begini nih, apa efek sampingnya? Perempuan sering salah tunjuk arah, belok kanan tapi tangannya ke kiri, nah gitu. Belok kiri, belok kanan. Makanya jangan heran kalau ada ibu-ibu naik mobil atau naik motor, sennya di kanan, beloknya ke kiri. Itu karena otak kita korpus callosumnya yang tebal ini, gitu. Ya, saya sering juga cerita ini beberapa kali seminar. Kenapa? Karena itu perlu difahami sebanyak-banyaknya dan sesering-seringnya kita dengar. Kenapa? Karena itulah perempuan. Kadang-kadang kita di mall ya, kalau lagi di mall, kita mau ke toilet, waktu masuk selamat, keluar kadang nggak selamat loh, kadang salah keluar. Ya, kadang kita ke kiri, toilet pria gitu. Karena kita nggak tahu kiri kanan. Ini juga yang mendasari perempuan baca peta di awal-awal atau wazir di awal-awal itu susah. Ya, kenapa? Utara, selatan, kanan, kirinya itu di awal-awal tuh pasti dia susah, dia harus adaptasi dulu. Beda dengan laki-laki, laki-laki cepat mengetahui kanan kiri. Kenapa? Karena itu tadi otak kanannya ya dia bekerja dengan kanan sendiri dan kiri dengan kiri sendiri. Jadi dia kanan dia tahu langsung, kiri dia tahu langsung gitu. Ya. Nah, ini sedikit tentang otak pria wanita. Artinya apapun yang kita mau ajarkan pada anak-anak tentang ketauhidan kah, tentang cinta pada Allah, cinta pada Rasul, tentang tawakal, itu sekali lagi perhatikan emosinya ya dan perhatikan juga ini anak laki apa anak perempuan sehingga kita ya bisa dengan tenang memberikan arahan pada mereka dan juga kita tidak bertengkar hanya gara-gara sesuatu yang fitrah ya. Jadi kira-kira begitu dulu Mbak Vini. Barangkali Mbak Vini ada yang mau ditanyakan ya. Ya sebab beginilah sebetulnya otak ini gitu. Baik, ternyata udah tahu ini jadi dapat masukan banget nih, ternyata otak laki-laki sama wanita kan memang beda. Jadi treatmentnya juga beda sama anak-anak gitu ya, Bu Dokter ya. Dari kecil pun dia beda. Apalagi anak laki kanannya lebih dominan, ini dia nih. Ini harus paham. Dan di otak laki-laki itu ada 2 program yang tidak ada pada wanita. Sport and games. Sport and games. Olahraga dan bermain. Makanya laki-laki dengan mudah olahraga itu. Kalau ada perempuan rajin olahraga itu kerja keras, bukan bawaan lahir. Iya,
bukan fitrahnya ya Bu Dokter ya. Tapi itu kerja keras, makanya hebat banget Kerja kalau keras. perempuan rajin olahraga. Benar. Ya. Iya benar banget. Kalau laki-laki memang gitu, memang dia main. Kegemarannya itu ya. Iya, memang Iya. program di otak. Tinggal eranya apa? Dulu kalau eranya layang-layangan, main layangan terus tuh anak laki. Nggak kenal waktu. Ya kan? Iya. Zaman dulu ada main sepeda, ya, itu nggak kenal waktu juga kan, bapak-bapak juga, karena itu dia sport and game, apalagi sepeda. Sepeda itu gabungan antara olahraga dan bermain itu. Baik. Nah, Bu Dokter tadi itu kan kalau anak laki-laki kita masuknya buat dia kenyang ya. Terus kalau anak perempuan kita tatap matanya. Lihat Nah, wajah. itu untuk masa anak-anak aja atau bisa terus sampai dewasa gitu. Jadi kalau Sampai kita mau dewasa. ngomong mungkin sampai dewasa. Ya, Jadi dibikin sampai. kenyang dulu nih ayahnya, Ya, terus ya. ditatap wajah ibunya gitu ya. Betul. Oh, gitu. Makanya kalau Iya. di luar Ramadan, misalnya suami kita pulang, pertanyaan yang cocok di otak dia itu, ayah udah makan, Abi udah makan, walaupun dia sudah makan, tetap tanya, ya, Abi udah makan, Bi, itu duluan pertanyaan, ya, anak-anak juga pulang sekolah gitu, aku udah makan bang, kakak udah makan, gitu, itu cocok banget buat laki-laki, walaupun perempuan juga, cuman laki-laki lebih cocok banget. Oke, jadi caranya untuk kita bisa mengenalkan tawakal pada anak itu dia tadi ya Bu Dokter ya, pendekatannya melalui pengenalan otak laki-laki dan Ya, juga anak perempuan juga tadi supaya pendekatannya. emosinya langsung rileks dan semua arahan bisa masuk terekam di otak intelektualnya. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik Bu Dokter, Alhamdulillah terima kasih banyak Bu Dokter atas materinya yang telah disampaikan. Sebenarnya masih pengen gali-gali lagi, masih pengen ada yang mau ditanyain, tapi apa daya ini waktu sebentar Ya, lagi udah betul. mau Sebentar lagi buka kita- puasa ya. Ya, Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi sama Insya Skaflover Allah. juga dan kesempatannya Bu Dokter ya. Ini Mbak Vini, Ya. Mbak Vini masih muda banget, belum menikah ya? Udah nikah Bu. Masya Allah. Bu Dokter juga awet muda sekali. Kayaknya bahagia terus Bu Dokter ya. Aduh, Energi positifnya alhamdulillah. nyampe mudah-mudahan. Alhamdulillah. Iya, baik. Sukses Baik, ya, terima Mbak kasih Vini banyak ya. Bu Dokter ya. Ya, Ya, buat terima Scarf kasih. lover semua, ya, insya Allah sehat walafiat ya, penuh berkah Allah di Ramadan ini, insya Allah. Amin ya Rabbil Alamin. Baik Scarf Lover semuanya, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan kajian dari Ibu Ustazah Dr. Aisyah Dahlan tentang mengenalkan tawakal pada anak, bagaimana caranya, itu dia tadi dengan pendekatan melalui otak anak perempuan dan juga anak laki-laki. Nah, Scarf Lover juga tidak lupa saya ingatkan untuk teman-teman yang ingin berdonasi, silahkan, caranya mudah banget, cukup dengan melalui QR Code yang ada di samping kanan layar teman-teman Scarf Lover semuanya. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada official bank partner kita, yakni CIMB Niaga Syariah, juga official donation partner yaitu Dompet Duafa, serta official beauty partner Not Cosmetic. Terima kasih teman-teman, jangan lupa ini acara Muslimah Creative Stream Fest 2020 masih ada besok ya, hari Sabtu jam 11 dan juga hari Minggu lanjut jam 11. Besok kita ada acara yang banyak banget, di antaranya itu ada teman-teman dari seluruh Indonesia, Muslimah dari seluruh Indonesia itu menyapa kita, dan juga ada sharing cooking class with Siren Sungkar. Ini masak makanan ala resto dengan menu yang mudah lah untuk dibuat gitu. Pokoknya menarik banget. Jangan lupa teman-teman jam 11 siang udah stay tune di YouTube-nya Media, jadi gratis dan bisa besok aja boleh diajak teman-teman untuk bergabung ya untuk menonton Muslimah Creative Stream Fest 2020. Baik teman-teman, saya Vini Oliani mohon undur diri dulu, pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.